Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami, Bapak Basrul MS. Saya selaku moderator kelompok 1 dan beranggotakan saya sendiri, Winjuroim Gemasi, Maya Siru Ripko, Masturo, Lisa Atika, Yuni Elisa, Aisyah Alfi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pengenalan bank, yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang bernama Maya Siru Ripko. Pengertian bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Dua tugas utama bank. Pertama, menghimpun dana melalui tabungan dan deposito. Kedua, menyalurkan dana melalui kredit dan pinjaman. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank yang lain seperti transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, dan jasa keuangan yang lain. Tujuan bank berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tugas bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemertaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bank harus melakukan tugasnya berdasarkan atas asas ekonomi. Selanjutnya, fungsi dan sumber dana bank. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran uang. Dan yang ketiga, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Baik, selanjutnya yaitu fungsi lainnya bank. Jadi fungsi lainnya bank itu yaitu yang pertama itu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran nasional maupun internasional. Yang kedua itu transfer antar bank. Jadi transfer antar bank itu ke luar negeri, pembayaran tagihan, pembayaran gaji pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuni Elisa, yaitu tentang sumber dana bank. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, mari sama-sama kita ketahui dulu apa sih sumber dana bank itu. Nah, salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Nah, hampir 100% perusahaan memerlukan dana untuk kegiatan usahanya. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Nah, untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber dana terbagi ketiga macam ya. Yang pertama ada dana pihak satu, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak ke satu itu dana dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri maksudnya dana diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya bank ingin melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Nah, keuntungan yang didapat dari sumber dana ini adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada dengan meminjam dari lembaga lain. Tapi kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Contoh dana pihak ke satu yaitu yang pertama ada modal disetor, yang kedua ada laba ditahan, yang ketiga ada cadangan, dan yang
keempat ada agio saham. Yang kedua ada dana dari pihak kedua. Dana dari pihak kedua ini maksudnya dana dari lembaga lainnya. Dana ini merupakan sumber dana tambahan bila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama. Nah, pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Contoh dari dana pihak kedua ini, yang pertama pinjaman biasa antar bank, yang kedua ada call money, yang ketiga ada pinjaman dari BI, dan yang keempat ada pinjaman dari KLBI. Nah, yang ketiga adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini dana dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu simpanan giro atau demand deposit, yang kedua simpanan tabungan atau saving deposit, dan yang ketiga ada deposit atau time deposit. Contoh dari dana pihak ketiga ini, yang pertama ada giro, deposit berjangka, dan tabungan. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebihnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Selanjutnya, ketentuan kelembagaan bank. Yang pertama, Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur penyerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bank Umum. Pada usaha bank umum yang utama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang, menempatkan dana atau meminjamkan dana dari bank lain, menerima pembayaran dan dari tagihan atas surat berharga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dan yang terakhir, 3. Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR. Usaha-usaha bank perkreditan rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI.